Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada subuh hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Sirah Nabawiyah, di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sambutan Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, tatkala Rasulullah SAW datang di kota Madinah. Dan kita telah ceritakan bagaimana antusias para penduduk Madinah untuk melihat Rasulullah SAW di kota Madinah, sehingga semua penduduk Madinah ketika itu membukakan pintu untuk Nabi dengan harapan agar Nabi bisa singgah di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW tentunya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang terbaik, sehingganya beliau membiarkan ontanya untuk berjalan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintah. Nah, sampai pada akhirnya berhentilah onta tersebut di tempat berhentinya, yang kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliaulah sahabat yang terpilih untuk Rasulullah SAW tinggal di dalam rumahnya. Dan ini dari kemuliaan yang didapat oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari yang bernama Khalid ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Nah, dan juga telah kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW selama tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, orang-orang pun berdatangan ke sana dan ingin berbincang dengan Nabi, sehingga tidak ada satupun hari kecuali rumah Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu selalu didatangi oleh penduduk Madinah. Ada yang bertanya kepada Nabi, ada yang memberi hadiah kepada Nabi, dan seterusnya. Nah, sampai pada akhirnya Nabi SAW pun tinggal di kota Madinah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa dahulunya kota Madinah disebut dengan nama Yathrib. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Allah berfirman, wa idh qalat
ta'ifatun minhum ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Dan ingatlah tatkala sekelompok dari mereka, ini orang-orang munafik, berkata, wahai penduduk Yathrib. Nah, mereka sebut ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Ini penduduk Madinah. La muqama lakum farji'u. Tidak ada tempat tinggal untuk kalian, maka kembalilah. Nah, ya syahidnya di sini di mana Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang tinggal di Madinah ketika itu dengan ahla Yathrib. Iya. Dan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sendiri yang merubah nama Yathrib menjadi Thayyibah atau Taubah. Dan sebagian lagi dinamakan dengan Madinah. Seperti dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala sammal madinata Taubah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menamakan kota ini dengan Taubah. Dalam hadis Jabir bin Samurah yang lain, beliau berkata, kanu yusammunal Madinah Yathrib. Dahulu mereka menamakan Madinah itu dengan Yathrib. Fasammaha Rasulullah SAW Thayyibah. Maka Rasulullah SAW pun menamakan Madinah itu dengan Thayyibah. Iya. Rasulullah SAW pun menamakan dengan Thayyibah. Iya. Maka ini nama kota Madinah disebut dengan Thayyibah atau Taubah. Dalam satu riwayat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menamai kota Madinah dengan Yathrib setelah dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, dalam hadis tersebut dikatakan man sammal madinata Yathriba falyastaghfirillah hiya taubatun. Barang siapa yang menamakan kota Madinah dengan Yathrib, maka hendaknya dia memohon ampun kepada Allah. Dia adalah taubah. Dia adalah taubah. Nah, ini nama yang disebut oleh Nabi. Jadi terkadang Nabi menyebut dengan Thayyibah, terkadang disebut dengan Taubah. Dan maknanya mirip ya. Maknanya artinya kebaikan dari kata Thayyib yang artinya baik. Nah, baik negerinya, baik tanahnya, subur tanahnya. Nah, dan dari makna-makna kebaikan yang lainnya. Berbeda dengan Yathrib. Kalau Yathrib itu sendiri dari Saraba, Tathrib, itu maknanya celaan. Ya, maknanya adalah taubih, sesuatu yang tercela, yang buruk. Iya. Maka Rasulullah SAW tidak suka dengan nama itu, digantilah dengan Thayyibah. Justru kebalikannya, dengan Taubah. Nah, di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan kota Madinah. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Ini sewaktu Nabi belum berhijrah. Aku diperintahkan untuk mendatangi suatu negeri yang negeri ini akan memakan negeri-negeri yang lain. Ya, maksudnya kata para ulama bahwa negeri yang dimaksud oleh Nabi adalah kota Madinah. Kota Madinah akan tegak dan akan menguasai negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Nah, itu kabar gembira dari Allah untuk nabinya. Nah, yaquluna Yathrib. Orang-orang berkata bahwa kota itu adalah Yathrib, wahiyal Madinah. Dan dia adalah kota Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kir khabathal hadid. Dia akan membersihkan manusia. Ini kota Madinah itu akan membersihkan dan menyeleksi manusia sebagaimana karatan-karatan dibersihkan dari besi yang berkarat.
Nah, ini keutamaan kota Madinah. Dan dari kemuliaan kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala muliakan kota tersebut sebab Rasulullah SAW berhijrah kepadanya, dan Allah memilihkan untuk nabinya negeri yang terbaik tentu saja, yaitu kota Madinah. Nah, maka dia adalah tempat bernaungnya Rasulullah dan para sahabat. Dia adalah tempat bernaungnya para aulia Allah, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dan merupakan markas kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang. Para ulama banyak berasal dari kota Madinah. Naam. Dan kota Madinah adalah kota yang diberkahi dari sisi ilmu dan amalannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Para ulama menyebutkan kemuliaan-kemuliaan kota Madinah yang lainnya. Ya, di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah sebagai kota haram. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni harramtul Madinah." Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah dan Nabi Muhammad SAW mengharamkan kota Madinah. Yang dimaksud di sini, yakni melalui sebab mereka dua tanah tersebut, dua kota tersebut menjadi kota haram. Bukan artinya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan. Tentunya yang mengharamkan adalah Allah, tetapi melalui sebab mereka berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan kota haram, ya maksudnya diharamkan di dua kota tersebut untuk memotong dahan pohon yang ada di sana, membunuh binatang buruan tidak diperbolehkan. Nah, demikian pula mengangkat senjata untuk tujuan menumpahkan darah ataukah berperang. Ini tidak diperbolehkan. Dan Nabi SAW lebih menegaskan lagi dalam hadis yang lain juga riwayat Muslim, "Inni uharrimu baina labatayil Madinah ayaqta'a adahuha aw yaqtula sayduha aw yuqtalu sayduha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengharamkan di kota Madinah untuk memotong pohon yang berduri di sana, dan untuk membunuh hewan-hewan buruan. Untuk membunuh hewan-hewan buruan itu tidak diperbolehkan. Bahkan jangankan membunuh, ya, sekedar seseorang misalnya menghardik hewan di sana, ya seakan-akan memburunya, itu sudah dilarang. Nah, apalagi sampai membunuhnya. Juga dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa inni haramtul Madinata haraman ma baina ma'rimaiha." Sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah yang batas wilayahnya antara dua gunung yang ada di kota Madinah. Alla yuhraqu fiha damun. Ya, agar tidak ditumpahkan darah padanya. Wala yuhmalu fiha silahun liqital, dan tidak membawa senjata untuk berperang. Wala tuhbata fiha syajaratun illa li'alf, dan tidak menggugurkan atau memotong dahan-dahan atau daun-daun pohonnya kecuali untuk makanan hewan ternak. Nah, hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka ini jelas menunjukkan bahwasanya kota Madinah dijadikan sebagai kota haram, dan itulah yang dikenal oleh kaum muslimin pada hari ini, bahwasanya dua tanah haram yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini adalah kota Makkah dan kota Madinah. Sebagian orang menyebut
ada tanah haram yang ketiga, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, namun tidak ada dalilnya untuk hal tersebut. Tidak ada dalilnya untuk hal tersebut. Ya memang Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan Masjidil Aqsa, tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa dan daerah di sekitarnya menjadi tanah haram. Yang menjadi tanah haram hanya Makkah dan Madinah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, juga di antara keutamaan kota Madinah, ya, ini kita sebelum berbicara tentang hal-hal yang lain di kota Madinah, kita perlu mengetahui kemuliaan kota Madinah itu sebagai tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kota Madinah sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih mulia, kota Makkah atau kota Madinah. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Dua-duanya sebagai kota haram itu disepakati, tetapi mana yang lebih utama? Ulama berbeda pendapat. Kalau jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat kota Makkah lebih utama. Nah, tapi Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendapat yang lain. Beliau lebih mengutamakan kota Madinah ketimbang kota Makkah. Makanya Imam Malik dikenal dengan Imamu Darul Hijrah. Imamnya kota, imamnya Darul Hijrah, yaitu kota Madinah. Iya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, disebutkan juga bahwasanya iman, yaitu agama, akan kembali ke kota Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati." Sesungguhnya iman, itu agama, akan kembali ke kota Madinah. Kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Nah, yakni maksudnya kata para ulama bahwa orang-orang yang beriman itu ingin kembali ke kota Madinah. Di zaman Nabi SAW, para sahabat sangat ingin tinggal di kota Madinah dan berhijrah ke kota Madinah. Demikian pula di zaman Khulafaur Rasyidin, orang-orang ingin menempati kota Madinah. Dan sampai pada hari ini, subhanallah, orang-orang pun sangat rindu dengan kota Madinah dan sangat ingin berziarah ke kota Madinah. Nah, itu keutamaan yang Allah berikan di kota Madinah. Terlebih di sana ada Masjidun Nabawi, ya, yang mana sholat di dalamnya sangat besar keutamaannya. Rasulullah SAW dikuburkan di sana, di kota Madinah. Ini dari kemuliaan, dari perkara yang membuat kecenderungan hati untuk tinggal di kota Madinah. Nah, makanya Nabi SAW walaupun sudah Fathu Makkah, sudah ditaklukkan kota Makkah, Nabi dan para sahabat yang lainnya tetap tinggal di kota Madinah. Nah, mereka tetap tinggal di kota Madinah hingga mereka pun wafat di kota Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan mayoritas para sahabat itu dikuburkan di Madinah. Nah, dikuburkan di Madinah. Istri-istri Nabi SAW pun demikian. Iya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW ya mensifatkan kota Madinah sebagai kota yang menaklukkan kota-kota yang lainnya, sebagaimana yang tadi kita bacakan haditsnya. Nah, dan juga disebutkan bahwasanya ada jaminan syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang hidup di kota Madinah dan bersabar menghadapi musibah yang menimpa di kota Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Ini kota Madinah itu lebih baik bagi mereka andaikan mereka tahu. La yada'uha ahadun raghbatan anha illa abadalallahu fiha man huwa khairun minhu.
Tidaklah ada seorang yang meninggalkannya karena benci terhadapnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada dia. Wala yasbutu ahadun ala lawaiha wa jahdiha illa kanat lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seseorang bertahan dan bersabar di kota Madinah, dia bersabar dari kesulitan dan kesusahan selama berada di sana, melainkan aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Ini keutamaannya orang yang tinggal di Madinah dan bersabar berada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat untuknya dan dia akan diberikan persaksian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena keharaman kota Madinah, maka orang yang melakukan perbuatan maksiat dan bid'ah di sana serta kemungkaran, ini dosanya jauh lebih besar daripada kemungkaran yang terjadi di tempat yang lainnya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau pernah bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina 'irin wa thawr." Madinah itu adalah tanah haram yang batasnya antara gunung Air, ini gunung Air ini terletak di dekat miqat Bir Ali. Nah, yang disebut oleh orang sekarang dengan Bir Ali. Adapun gunung Thawr itu yang terletak di belakang gunung Uhud. Ya, itu ada gunung Thawr namanya, Jabal Thawr. Ya, disebutkan bahwa barang siapa yang berbuat bid'ah atau kemungkaran di kota Madinah, man ahdatsa hadatsan au awa muhditsan, barang siapa, kata Nabi, yang berbuat bid'ah dan kemungkaran di kota Madinah, atau dia melindungi pelakunya, dia lindungi pelaku bid'ah atau pelaku kemungkaran, maka kata Nabi SAW, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, baginya adalah laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun, Allah tidak terima darinya ya amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran yang terjadi di kota Madinah itu jauh lebih besar daripada kemungkaran yang terjadi di selainnya. Sampai ada yang menyebutkan bahwasanya dosa kecil yang terjadi di kota lain, kalau di kota Madinah menjadi dosa besar, apalagi dosa besar. Nah, karena kemuliaan dan kehormatan tanah tersebut, tanah haram, sehingga ancamannya tidak main-main. Laknat dari Allah, laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Dan tidaklah seseorang diancam dengan laknat, melainkan itu menunjukkan besarnya dosanya. Iya, ya harusnya dia berada di kota Madinah jauh lebih baik, menjadi orang yang baik, sehingga dinamakan dengan thayyibah. Harusnya dia akan menjadi baik. Tapi bersamaan dengan itu dia tetap berbuat kemungkaran. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya pelanggaran orang tersebut. Betapa besarnya pelanggaran orang tersebut. Makanya itulah yang menjadi alasan sebagian sahabat, karena sifat waroknya mereka, sifat waroknya mereka, ya, mereka khawatir terjerumus ke dalam perkara yang haram, sehingga ada sebagian sahabat yang lebih memilih untuk tinggal di luar Madinah. Nah, bukan karena tidak tahu kemuliaan kota Madinah, mereka tahu, tetapi karena sifat wara sebagian mereka khawatir terjerumus ke dalam dosa yang mana dosanya jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan di tempat yang lain. Sehingganya banyak dari sahabat yang pergi ke negeri Syam, ya, ada yang pergi ke Irak. Nah, ya, itu dari ijtihad sebagian sahabat. Nah, melihat kondisi kota Madinah. Iya. Ikhwani fi din, azani Allahu wa iyyakum, juga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keberkahan untuk kota Madinah.
Jadi kota Madinah sebagai kota yang penuh dengan berkah. Iya, disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kami pada negeri Madinah kami. Ini kota Madinah ini. Nah, wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berikanlah berkah pada sa'-nya kami dan pada mudnya kami. Nah, sa' dan mud ini ukuran takaran ya. Orang kalau menimbang di zaman dulu pakai mud dan sa'. Mud itu kumpulan tangan ya orang biasa. Nah, ya, begini satu mud. Ya, sebagian memperkirakan sekitar 750 gram. Sekitar 750 gram. Kalau satu mud 4 kalinya begini. 4 kalinya begini. Ya, kalau dengan ukuran 750 berarti 3 kilo. 3 kilo. Nah, itulah ukuran zakatul fitr. Taib. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya doanya Nabi terkabul. Allah kabulkan doanya Nabi sehingga keberkahan ada dan selalu ada di kota Madinah. Nah, selalu ada di kota Madinah. Ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, makanan-makanannya, minuman-minumannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan. Tanahnya pun berkah. Nah, ya, tidak di semua tempat bisa tumbuh pohon korma. Tapi di kota Madinah ada kebun korma. Nah, ini menunjukkan keberkahannya ya, sehingga pohon korma tumbuh subur di sana. Iya. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Dahulunya kota Madinah itu kota yang seperti yang pernah kita kisahkan ya. Di sana ada wabah penyakit demam yang mematikan. Hingganya ayahanda Rasulullah SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal karena hal tersebut. Nah, dan juga sebagian sahabat ketika berhijrah dari Makkah menuju Madinah, ada yang sempat terserang demam tersebut. Sampai Nabi SAW berdoa supaya wabah yang ada di kota Madinah dipindahkan ke kota Jufah, dipindahkan ke daerah Jufah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kota Madinah betul-betul dijadikan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah penyakit. Nah, dan dilindungi dari penyakit-penyakit taun ya. Dan itu dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Dan juga dari keutamaannya bahwasanya Dajjal yang nanti akan muncul di akhir zaman tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Nah, tidak akan bisa memasuki kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal." Kata Nabi, di jalan-jalan kota Madinah ada para malaikat yang menjaga. Di jalan-jalan kota Madinah ada para malaikat yang menjaga. Subhanallah. Iya, inilah kemuliaan kota Madinah. Malaikat menjaga kota tersebut. Wabah dan Dajjal, kata Nabi, tidak akan bisa masuk ke dalam kota Madinah. Wabah dan Dajjal tidak akan masuk ke dalam kota Madinah. Nah, ini dari kemuliaannya. Iya. Dan juga di antara keutamaan dan kemuliaan Madinah, ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang menginginkan kejelekan untuk penduduk Madinah. Kata Rasulullah, la yuridu ahadun ahlal Madinah bisu'in illa adabahu Allahu dzaubar rasas atau dzaubal milh. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang pun yang menginginkan kejelekan untuk penduduk Madinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melelehkan dia seperti melelehnya timah atau melelehnya garam. Ini ancaman. Kalau ada orang yang ingin menjelekkan kota atau penduduk Madinah, maka Allah akan hancurkan dia, akan dilelehkan seperti timah dan garam. Nah,
Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka dari sanalah seseorang jika mampu untuk berharap agar bisa meninggal di kota Madinah, maka dia berharap seperti itu. Dan itu apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man istata'a ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman yamutu fiha liman yamutu biha. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Iya, karena aku akan memberi syafaat bagi orang-orang yang meninggal di kota Madinah. Ini jaminan syafaat yang tadi saya sebutkan hadisnya. Ada jaminan syafaat bagi mereka-mereka yang tinggal di kota Madinah dan meninggal di kota Madinah. Makanya diriwayatkan bahwasanya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa ja'al mauti bi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahadah, yakni mati syahid, dan jadikanlah wafatku di negeri Rasul. Itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab berdoa seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau. Beliau meninggal sebagai seorang syahid, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada saat Umar bin Khattab mengimami manusia untuk sholat. Ditikam dia, dan dengan sebab itu Umar pun meninggal dunia di kota Madinah. Ya, bahkan beliau pun mendapatkan kemuliaan, ya, dikubur di dekat kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meminta izin kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat cinta dengan kota Madinah. Makanya diantara doa Nabi, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami cinta terhadap kota Makkah, atau bahkan lebih daripada itu. Itu doanya Nabi SAW. Makanya dari sinilah ulama tadi kita isyaratkan sampai berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, Makkah kah atau Madinah? Walaupun memang jumhurul ulama, ya, mayoritas para ulama itu lebih mengutamakan kota Makkah. Ya, mereka lebih mengutamakan kota Makkah karena disebutkan bahwa Nabi SAW ketika berhijrah beliau bersabda begini, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahab ardillahi ilallahi walaula anni akhrajtu minki ma kharajtu. Ya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Nabi SAW, demi Allah, ini Nabi, ya, berbincang, seakan-akan berbincang dengan kota Makkah. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah bumi Allah yang terbaik. Jadi Nabi SAW menyebutkan Makkah itu ardullahi la khairu ardillah, ya, negeri Allah yang terbaik, bumi Allah yang terbaik. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dari sinilah jumhur berpendapat Makkah lebih utama. Makanya kata Nabi, andaikan aku tidak diusir dari negeri ini, maka aku tidak akan keluar dari negeri ini, dari negeri Makkah. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka keutamaan kota Madinah, itu sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Dan dari sekian keutamaannya juga, ya, bahwasanya di kota Madinah ada Masjid Nabawi yang barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 sholat dari masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Oleh karenanya tempat yang pertama akan dikunjungi
oleh manusia ketika sampai di Madinah adalah Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan keutamaan ya beribadah di sana. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, disebutkan juga terkait dengan kemuliaan kota Madinah bahwasanya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dan terus tinggal di sana selama 10 tahun. Iya. Karena Nabi SAW ketika berhijrah umur beliau itu 53 tahun. Sehingganya beliau sampai di Madinah dan selama di Madinah cuma 10 tahun. Nabi mendapati puasa Ramadan itu 9 tahun, 9 kali berpuasa. Iya. Setelahnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin terkait dengan kemuliaan kota Madinah. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana ghazawat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ya. Dan di sana masih ada pembahasan-pembahasan yang lain yang disebutkan oleh para ahli sejarah terkait dengan pembahasan sirah nabawiyah. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.